tabel user, karena nggak semua data dosen di tabel dosen itu aku masukkan ke tabel user untuk login. Jadi aku bakal pakai yang udah biasa aku pakai aja. Di sini itu adalah akunnya Pak Tono. Jadi role-nya dosen, login. Nah, begini tampilan pertama pada laman dosen ketika login. Di sini seperti yang ada di laman mahasiswa sebelumnya, halo username atau ID dosennya, kemudian roles-nya sebagai dosen, dan nama dosennya itu akan ditampilkan di sini, Dr. Tono Susanto. Untuk nama-nama dosennya sebenarnya aku asal aja buat listnya, yang penting ada. Kemudian pada halaman tampilan dashboard dosen ada 3 card yang menampilkan hasil atau jumlah dari tiap-tiap tabel. Nah, ini tuh tabel mahasiswa yang dibimbing oleh Bapak Tono. Kemudian ini dari tabel tugas yang belum diberi nilai, dan ini dari tabel files di mana itu berisi data atau tugas mahasiswa yang sudah selesai. Nah, di bawah sini adalah card untuk menampilkan daftar terakhir dari mahasiswa yang mengumpulkan tugas. Nah, kodenya itu seperti ini. Nah, ini yang count untuk 3 data tadi nih. Jadi di card yang pertama menampilkan semua data mahasiswa di mana ID dosennya adalah si username-nya tadi, misalnya Bapak Tono. Nah, di sini menampilkan semua tugas di mana ID dosennya itu Bapak Tono tadi atau si username, dan yang nilainya itu 0 atau yang belum diberi nilai. Sedangkan untuk yang card yang ketiga itu dia select count semua dari from files yang ID-nya itu username. Nah, untuk yang di bawah itu ini kalau yang ini untuk yang ucapan selamat datangnya, jadi disesuaikan sama username. Yang selamat datang Bapak Tono tadi tuh diambil dari sini nama si dosennya. Karena kan kita tadi loginnya menggunakan ID aja, nggak pakai nama. Jadi namanya itu diambil dari ini, statement ini. Kemudian untuk pengumpulan terbarunya itu diambil dari tabel tugas join tabel mahasiswa. Yang diambil itu nama, judul, upload pada. Kemudian join tabel mahasiswa, ini penghubungnya. Kemudian ID dosennya disesuaikan dengan username tadi. Itu diurutkan berdasarkan tanggal upload dash ini terakhir. Limit barisnya dibatasi 5, jadi dia akan menampilkan 5 data tugas terakhir atas ID dosen si username tadi gitu. Nah, yang bawah ini tuh tampilannya. Untuk kode tampilannya aku nggak bakal tampilin lagi ya, aku bakal tampilin di webnya aja. Nih, tampilannya seperti ini. Nah, mari kita jelajahi menu pada sidebar sini. Pertama bakal ke mahasiswa bimbingan. Nah, ini halaman ini berisi data-data mahasiswa yang dibimbing oleh Bapak Tono tadi. Ya, ini tampilnya di sini juga
nih 9 mahasiswa. 9 itu ya ini diatur oleh admin, bukan dosen, jadi bukan wewenang dosen, jadi dosen hanya bisa melihat aja. Kemudian ini daftar tugas mahasiswa, ini daftar tugas yang sudah dikasih nilai, sedangkan yang ini adalah laman penilaian untuk daftar tugas yang belum dikasih nilai. Misalnya kita contoh untuk tugas si Gatot ini, kita kasih nilai ya, aksinya itu nilai, kita masukkan nilainya juga komentarnya. Misalnya nilainya itu 89, komentarnya baik sekali. Ini bisa jadi komentar untuk isi filenya ya. Misalnya kurang, misalnya bagian daftar isi tidak rapi atau apa gitu, terserah dosennya mau kasih komen apa. Nah, karena tadi nama si Gatot sudah dikasih nilai, maka otomatis dia tidak ada di tabel penilaian lagi, karena di sini itu khusus untuk tugas yang belum diberi nilai, karena yang tadi itu kan nilai sama dengan 0. Nah, di sini dia. Sedangkan untuk yang sudah dikasih nilai akan ada di sini. Nah, ini si Gatot ini tadi sudah ada nilainya, sudah ada komentarnya. Kemudian komentar di sini, nilai ini juga mempengaruhi status di laman mahasiswa. Jika sebelumnya si mahasiswa itu statusnya di halaman dashboard dia, status tugasnya masih belum diperiksa atau belum dinilai, ketika diinputkan nilai maka akan berubah statusnya menjadi sudah dinilai atau telah dinilai. Itu ada di video sebelumnya, walaupun saya nggak tampilkan, tapi itu field nilai ini terpengaruh di field status begitu. Kemudian di sini juga ada aksi untuk edit ya, edit nilainya berapa, komentarnya juga bisa diedit. Misalnya di sini kita bikin 88, simpan. Nah, ini sudah teredit. Kemudian untuk aksi arsipkan ini, dia berfungsi sebagai memindahkan file atau data yang ada di sini ke tabel files, karena kan sebelumnya ini tuh ada di tabel tugas. Jadi ketika kita klik arsipkan maka akan otomatis masuk ke tabel yang ada di sini. Nih, tabel files, daftar tugas akhir mahasiswa yang sudah lulus atau sudah selesai tugasnya. Untuk kodenya sendiri itu ini tadi kode untuk edit nilai ya. Nih, update set nilai dan komentar di mana ID tugasnya itu sekian gitu. Kemudian untuk itu tadi ada di sini halaman ini tugas. Ini modal untuk editnya yang tadi. Nah, untuk arsipkannya itu ada di sini, form ini. Jadi arsipkannya itu tadi bakal aktivitas arsipnya itu ada di folder admin, file arsipkan tugas. Nah, filenya itu ada di sini di folder admin, arsipkan tugas. Nih, untuk mengakses ini kita perlu mana tadi? Yang tadi itu ya. Nih, perlu keluar dulu dari folder dosen, kemudian masuk ke folder admin, kemudian membuka file arsipkan tugas. Nah, ini sesi start juga validasi akun.
dan ini cek dari folder tempat penyimpanan si file itu. Filenya kan disimpan di folder upload di luar dari folder admin, jadi dia keluar masuk ke folder upload, baru cari file path yang dituju. Kemudian ini treatment untuk pindah ke files, ke tabel files. Jadi dia insert dulu ke tabel file, ya nama ininya tuh sama kayak yang dieksekusinya ini. Habis itu setelah dipindahkan ke tabel files, maka akan dihapus dari tabel tugas. Gini, delete from tugas, where ID tugasnya tadi. Nah, ini untuk mengembalikan ke halaman asal. Misalnya karena arsipkan ini hanya hak dosen dan admin, mahasiswa nggak punya hak. Jadi jika sesinya dosen, maka akan kembali ke halaman tugas. Ini tadi tugas ini, ke halaman ini. Tapi jika bukan, maka akan kembali ke halaman data tugas. Ini tuh ada di folder admin. Kemudian exit, tutup. Nah, seperti itu arsipkan tugasnya. Mari kita tes. Misalnya kita arsipkan tugas si Gatot lagi. Tadi kan kita sudah edit, kita arsipkan. Oke. Maka akan otomatis pindah ke sini. Nih si Gatot nih yang tadi kita pindahkan. Tapi kenapa ini ukurannya enggak ke ini ya? Coba kita cari tahu. Kenapa ukurannya tidak ke detect? Setelah aku cek-cek, ternyata masalahnya itu ada di file path, tempat aku menyimpan file yang mau diarsipkan tadi. Jadi file yang mau aku arsipkan tadi itu disimpannya itu ininya tuh nggak pakai ini upload dir. Jadi dia alamat ininya double. Nah ini udah aku ubah, karena kan file yang mau aku arsipkan tadi itu yang punya si Gatot itu aku upload dari halaman admin, bukan halaman mahasiswa. Waktu itu aku lagi tes uji coba upload di halaman admin. Nah jadi ini aku perbaiki di bagian sini. Ini halaman uploadnya. Ke ininya tuh tadi nggak ada, ini tuh nggak ada, jadi cuman mkdir langsung ke 0755 true gitu. Nah ini tuh harus diperhatikan juga. Kalau misalnya kalian bingung, teman-teman bisa juga tanya ke AI, mungkin kalau nggak ada teman diskusi. Nah jadi ayo kita coba mengarsipkan file dari halaman dosen. Arsipkan. Oke. Nah jadi setelah diarsipkan, setelah semua file yang diarsipkan maka tampilannya akan kosong, kemudian akan berpindah ke sini. Ini tadi si Camilla tadi di jam nih tuh. Ini setelah aku banyak try and error, ternyata masalahnya ada di yang tadi itu. Nah untuk halaman selanjutnya ada di sini. Halaman profil saya, tampilannya sederhana aja, berisi tentang informasi terkait username dosen.
ada nama dosen, perannya juga kontaknya. Nah, sekian halaman level dosen. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye.